Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Mengapa dikatakan seperti pencuri? Bukankah pencuri bertujuan untuk merugikan orang yang akan dicuri? Apakah hari Tuhan hanya bertujuan untuk mencelakakan umat manusia? Seperti layaknya seorang pencuri mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Seorang pencuri tidak akan datang secara terang-terangan, tetapi secara diam-diam dan mendadak, bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan kepunyaannya. Apakah demikian halnya dengan hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari kiamat, kehancuran permukaan bumi dengan api yang menyala-nyala. Tetapi apakah datangnya secara mendadak tanpa adanya suatu petunjuk? Suatu hari yang tidak mendatangkan hal yang baik, melainkan hanya malapetaka bagi umat manusia. Mari kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang membahas hal yang sama seperti apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Petrus. Hari Tuhan yang datang seperti pencuri, tetapi kali ini ada tambahan informasi waktu, yaitu pada malam hari. Apakah seorang pencuri pasti datang di malam hari? Tentu saja tidak. Karena siang hari pun pencuri dapat memasuki rumah orang-orang yang tidak dengan penjagaan ataupun suasana sekitar yang sedang sepi. Akan tetapi, malam hari tentu akan lebih menguntungkan bagi seorang pencuri. Suasana yang lebih gelap dan orang-orang yang sedang beristirahat di malam hari, yang artinya penjagaan yang lebih rendah dibandingkan siang hari. Jadi, kata malam hari mengacu kepada suatu kondisi di mana orang-orang tidak berjaga-jaga karena terlelap tertidur. Rasul Paulus tidaklah perlu memberitahukan kapankah hari Tuhan akan terjadi kepada jemaat di Tesalonika, karena memang tidak akan terjadi pada masa para rasul, yang berarti para rasul mengerti dan mengetahui kapankah kiamat akan tiba. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tetapi hanya kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, atau yang disebut juga orang-orang gelap, atau orang-orang dunia. Yang berarti ada dua kelompok. Yang pertama, orang-orang percaya, yang disebut juga anak-anak terang. Kelompok kedua adalah orang-orang dunia, yang disebut juga anak-anak kegelapan. Berikutnya, kita melihat bahwa anak-anak terang ini disebut juga anak-anak siang. Tetapi ada kelompok lain lagi yang disebut orang-orang malam. Orang-orang malam ini bukanlah bagian dari orang-orang kegelapan karena terdapat kata atau, yang berarti orang-orang malam berbeda dengan orang-orang kegelapan. Jadi, apakah maksudnya? Artinya, ada tiga kelompok manusia yang akan hidup di masa akhir zaman. Orang-orang percaya yang disebut juga anak-anak terang. Orang-orang dunia yang disebut anak-anak kegelapan. Akan tetapi, orang-orang percaya di akhir zaman akan terbagi dua, anak-anak siang dan anak-anak malam. Anak-anak siang adalah orang-orang percaya yang senantiasa berjaga-jaga, dan anak-anak malam adalah orang-orang percaya yang tertidur dan terlelap, yang berpikir segala sesuatunya baik-baik saja. Sehingga hari Tuhan akan datang seperti pencuri kepada orang-orang dunia, tetapi sayangnya juga kepada orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga. Akan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa bumi keadaannya baik-baik saja dan tidak memperhatikan hal-hal mengenai hari Tuhan, walaupun mereka mengerti dan mengetahui bahwa suatu hari di akhir zaman Bapa di sorga akan mengirimkan malapetaka berupa api yang menyala-nyala ke atas permukaan bumi. Kelompok orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman, yang tertidur atau terlena dengan hal-hal dunia, yang melihat dan berharap segala sesuatunya baik-baik saja. Mereka lebih mencintai dunia ini lebih dari keyakinan mereka. Harap dimengerti, hari Tuhan sebenarnya sudah diberitakan sejak zaman nabi-nabi, diteruskan ke zaman rasul-rasul. Karena memang pesan berantai ini ditujukan khusus untuk orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Dan rahasia mengenai kedatangan hari kiamat secara pasti
tidak akan diberitahukan. Tetapi, tentu saja, para nabi maupun rasul dapat mengetahui garis besarnya, yang mana hal ini sudah pernah kami bahas di konten berikut. Akan tetapi, setiap orang percaya yang hidup di masa saat ini, yang mana kami percaya bahwa saat ini adalah masa menjelang hari Tuhan, diminta untuk senantiasa berjaga-jaga. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kepada anak-anak terang, anak-anak siang, ketika hari Tuhan akan tiba, agar mereka semua sudah bersiap-siap dan tidak mendatangi seperti pencuri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.